Halo siswa kelas 12, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa-senyawa turunan alkana dengan membahas mengenai reaksi-reaksi pada senyawa alkana tersebut. Oke. Reaksi pertama yaitu reaksi-reaksi untuk senyawa jenis alkohol. Reaksi yang penting untuk kita tahu adalah yang pertama adalah reaksi dengan logam aktif. Reaksi dengan logam aktif itu di mana atom H dari gugus alkohol disubstitusi oleh logam aktif seperti natrium dan kalium membentuk alkoksida dan gas hidrogen. Reaksi yang kedua yaitu substitusi gugus alkohol oleh halogen, di mana gugus OH-nya dapat disubstitusi oleh halogen bila direaksikan dengan larutan HX pekat, PX3 atau PX5, di mana X-nya merupakan halogen. Reaksi ketiga yaitu oksidasi alkohol. Alkohol dapat teroksidasi, di mana jika merupakan alkohol primer maka akan membentuk aldehid dan dapat teroksidasi lebih lanjut lagi membentuk asam karboksilat. Untuk alkohol sekunder, dia akan teroksidasi membentuk keton. Sementara untuk alkohol tersier, dia tidak akan mengalami oksidasi. Yang keempat yaitu pembentukan ester atau esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat, membentuk ester dan air. Dan yang kelima yaitu dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol terjadi jika alkohol dipanaskan bersama asam sulfat, di mana alkohol tersebut akan mengalami dehidrasi, membentuk eter jika panasnya pada 130 derajat Celcius, ataupun membentuk alkena jika panasnya pada 180 derajat Celcius. Alkoksi alkana atau eter itu meliputi reaksi pembakaran, di mana seperti yang sudah pernah kalian pelajari dari kelas 1 dan kelas 2, kalau reaksi pembakaran itu berarti akan membentuk CO2 dan H2O. Nah, di sini eter mudah terbakar, sehingga mudah sekali membentuk CO2 dan H2O. Reaksi yang kedua untuk eter yaitu eter bereaksi dengan PCl5. Reaksi yang ketiga, eter terurai oleh asam malida, terutama untuk asam iodida. Untuk membedakan alkohol dan eter, kita dapat memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, titik didihnya. Alkohol mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari eter. Hal ini disebabkan karena alkohol mempunyai ikatan hidrogen antar molekulnya, sedangkan eter tidak mempunyai ikatan hidrogen antar molekulnya. Yang kedua yaitu kelarutan, terutama kelarutan dalam air. Alkohol memiliki kelarutan dalam air yang lebih besar daripada eter. Alkohol lebih mudah larut dibandingkan dengan eter jika dilarutkan ke dalam air. Secara kimia dapat dibedakan berdasarkan reaksinya dengan logam natrium dan PCl5. Jadi, kalau alkohol bereaksi dengan logam natrium, membebaskan hidrogen, sedangkan eter tidak bereaksi. Alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas HCl, sedangkan eter bereaksi dengan PCl5 tapi tidak menghasilkan gas HCl. Jadi, untuk membedakannya antara alkohol dan eter, jika secara reaksi, salah satunya yaitu dengan bereaksikan dengan PCl5. Alkohol akan menghasilkan gas HCl, eter tidak menghasilkan gas HCl. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi-reaksi untuk kelompok alkanal atau aldehida. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Oksidasi aldehida menghasilkan asam karboksilat. Sebagai contohnya, aldehida bereaksi dengan pereaksi tolen, menghasilkan cermin perak. Tolens itu nama reaksinya, tapi kalau untuk nama senyawanya adalah perak oksida. Lalu untuk contoh oksidasi selanjutnya, aldehida bereaksi dengan reaksi Pelling atau tembaga oksida, menghasilkan endapan merah bata. Contoh reaksi selanjutnya untuk aldehid yaitu reaksi reduksi atau adisi hidrogen, di mana reduksi aldehida menghasilkan alkohol primer
Yang ketiga, pembentukan asetal atau hemiasetal. Aldehida bereaksi dengan alkohol membentuk asetal atau alkohol berlebih, dan hemiasetal, alkohol terbatas. Asetal adalah senyawa karbon dengan dua gugus eter yang terikat langsung pada satu atom karbon primer. Sedangkan hemiasetal merupakan atom karbon primer yang mengikat satu gugus eter dan satu gugus alkohol. Lalu untuk reaksi-reaksi keton, yang penting yaitu reaksi reduksi dan pembentukan ketal dan hemiketal. Reduksi keton menghasilkan alkohol sekunder, sementara untuk pembentukan ketal dan hemiketal, keton bereaksi dengan alkohol membentuk ketal dan hemiketal. Untuk membedakan aldehid dan keton, seperti tadi sudah disebutkan, kita menggunakan reaksi Tollens dan reaksi Fehling, di mana untuk aldehid, jika direaksikan dengan reaksi Tollens, akan menghasilkan cermin perak. Sementara keton, jika ditambahkan dengan reaksi Tollens, itu tidak ada reaksi. Untuk aldehid, jika direaksikan dengan reaksi Fehling, maka akan muncul endapan merah bata. Sementara keton, jika direaksikan dengan reaksi Fehling, tidak mengalami reaksi. Selanjutnya, reaksi-reaksi asam alkanoat atau karboksilat. Yang pertama, reaksi penetralan. Reaksi penetralan antara asam karboksilat jika ditambahkan dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Ya, ini reaksi yang sering kita jumpai dulu saat pelajaran atau pembahasan asam basa ya. Lalu yang kedua, reaksi esterifikasi. Contohnya, asam karboksilat jika ditambahkan alkohol maka akan menghasilkan ester dan air. Ketiga, reaksi substitusi gugus OH. Reaksi substitusi gugus OH ini yaitu dengan PCl3, PCl5, atau SOCl2 akan menghasilkan alkana karboklorida. Lalu yang selanjutnya, reaksi-reaksi alkil alkanoat atau ester. Yang pertama, hidrolisis ester yang merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi. Jadi, ester ditambah dengan air menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Lalu reaksi ester dengan basa membentuk garam dan alkohol. Untuk membedakan asam karboksilat dan ester, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, asam karboksilat bersifat asam, ester bersifat netral. Jadi jika kita mengecek pH antara satu senyawa dengan senyawa yang lain yang kita sudah ketahui antara asam karboksilat atau ester, maka untuk membedakannya bisa dengan melakukan pengecekan pH-nya. Lalu asam karboksilat memiliki titik idih yang lebih tinggi daripada ester ya karena memiliki ikatan hidrogen. Dan untuk baunya, kalau ester memiliki harum yang khas. Lalu yang terakhir, reaksi-reaksi kalau alkana. Yang penting dari reaksi alkana ada dua, yaitu substitusi atom halogen dengan gugus pH. Yang kedua, eliminasi asam halida. Untuk eliminasi asam halida ini, kalau alkana dapat mengeliminasi asam halida jika dipanaskan dengan alkoksida, ataupun jika bereaksi dengan KOH dalam alkohol pada suhu tinggi.